Seringkali akhir-akhir ini kita mendengar orang yang mendadak terkena serangan jantung. Masih muda, produktif, rajin olahraga, kayaknya nggak ada faktor genetik juga. Kira-kira kenapa ya? Alangkah lebih baiknya kita untuk bisa mendeteksi lebih awal dan tahu cara untuk menanggulanginya seperti apa. Maka dari itu, sudah hadir bersama saya Dr. Vito, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Halo dok. Hai Kang Ojib. Sehat dok? Puji Tuhan, sehat juga. Nah, alhamdulillah sehat. Iya, mungkin kalau kita sebagai orang Indonesia kita bisa juga membahas satu ini dok. Mungkin awalnya bilang, oh kayaknya ini dari lambung deh, atau enggak masuk angin aja. Tiba-tiba serangan jantung ternyata. Ya. Itu kan banyak juga mitos yang seperti itu gitu ya. Iya. Itu karena banyak orang yang mungkin nggak sadar bahwa itu adalah keluhan yang serangan jantung. Nah, karena orang banyak berpikir bahwa serangan jantungnya tuh harus sakit dada ya, padahal nggak semua begitu. Atau yang berikutnya malah lebih parah lagi, nggak tahu gejalanya apa. Jadi sehingga nggak tahu kalau ini ada warning. Kalau udah ada gejala sakit jantung, ini sakit dada sampai kram lengan kirinya. Orang rasa sesak napas, kayaknya nih kayak tadi kebanyakan makan mungkin gitu. Jadi mereka tuh pikir selalu, oh ini kayaknya sesak napas apa mungkin faktor usia ya gitu ya. Jadi mereka nggak tahu bahwa itu adalah warning tanda serangan jantung. Jadi mungkin tadi dengan beberapa cerita dokter ada beberapa yang sudah mengalami keluhan dan dia tetap melanjutkan aktivitas tersebut. Padahal kalau kita runut lagi itu adalah serangan jantung. Iya. Hal semacam ini itu sering terjadi dan paling sering orang itu kalau di UGD, apalagi yang muda, kok nggak ada gejala sama sekali dok, saya nggak ada riwayat nih gitu. Ya makanya namanya serangan jantung kan. Serangan jantung kan ini dia serangan jantung yang mendadak gitu. Kadang-kadang menyesal kok dari dulu nggak tahu gitu. Nah makanya kenapa kita selalu kasih tahu ini loh gejala serangan jantung begini. Oke, berarti ini saya punya pertanyaan. Sebenarnya bisa dijelaskan nggak sih dok, serangan jantung itu sebenarnya bisa terjadi yang tanpa gejala ataupun bisa dibilang silent heart attack gitu. Ini sebenarnya bisa terjadi karena apa dok? Jadi kadang itu orang kan nggak tahu, tapi kalau mereka nggak cek lebih cepat, makin lama jantung tuh makin rusak. Jadi harus cek lebih cepat supaya tahu ini mesti apa, karena beda sekali cara penanganannya. Kalau mereka tahu lebih cepat itu, kita bisa kasih masuk obat pengisi darah, kita bisa tahu, oh ini harus dilihat kateter, misalkan jantung nih ada penyumbatan apa enggak, bisa kita buka lagi, jantung nggak sempat rusak terlalu banyak. Jadi fungsi jantung masih terjaga. Nah kalau yang udah terlambat banget, itu nanti jantung makin besar, makin lemah, susah dia kembali lagi performanya. Oke. Mungkin yang kita pernah dengar adalah golden moment. Ya, is that true? Ya, golden moment, golden period. Golden period, oke. Ya, jadi dia harus secepat-cepatnya sebenarnya. Jadi orang bilang time is muscle. Artinya makin cepat kita tolong, otot jantung yang rusak tuh makin sedikit. Nah dok, masalahnya kalau bisa dibilang gejalanya samar seperti ini. Nah, gimana kita bisa tahu atau bisa mengetahui sedang terkena serangan jantung atau mungkin pernah mengalami serangan jantung yang kita nggak sadar gitu? Nah, jadi tentu saja orang yang punya risiko tinggi, orang yang punya hipertensi, diabetes, orang yang merokok, orang yang memang kegemukan, jarang olahraga, punya risiko tinggi lah. Itu juga usia, jantung, faktor usia, itu memang juga yang memang jelas. Mesti cek deteksi troponin lebih cepat kalau memang mereka merasakan ada gejala. Nah, karena itu ya mereka pastinya jangan takut bahwa wah nanti kalau dicek ini malah dibilang sakit jantung nih. Lah kan kita mau menyelamatkan lebih cepat. Ya betul. Dan juga maksudnya nggak akan tiba-tiba divonis atau dibilang nih seorang sakit jantung dengan diagnosis serangan jantung cuma dengan tes ini aja. Pastinya dokter yang akan melakukan diagnosis tersebut konfirmasi dengan gejala klinis, dia periksa, dia melakukan EKG. Lalu dia dari segala kesimpulan ini kita menyimpulkan memang ini confirm misalnya, atau ya dia akan memberikan pengobatan kan. Jadi nggak tiba-tiba orang cek sendiri terus udah gitu, wah kayaknya positif nih, coba minum pengencer darah deh sendiri langsung gitu. Ya terus dia ngobatin diri sendiri ya bukan begitu ya. Tapi tetap ini adalah sebuah tes yang bisa mempercepat seseorang mengetahui apakah ini serangan jantung atau bukan dan mempercepat pertolongannya. Ya betul. Lebih cepat lebih baik. Nah dok, dari tadi kita menyebutkan troponin, dan troponin. By the way nih Sobat DRV, saya sudah memegang sebuah kit test. Ini adalah Biopanda Troponin Eye Quick Test made in UK. Yang dimana kita bisa melihat hasil troponin dalam waktu kurang lebih 10 menit dengan titik akurasi yang sangat tinggi 99,4%. Nah, dok, bagaimana nih dengan sebuah terobosan baru yang bisa melihat hasil troponin yang sudah tadi kita bicarakan? Nah iya, kalau misalkan troponin bisa dicek lebih cepat dan bisa diakses lebih gampang, maka ini berarti harusnya lebih cepat dideteksi sehingga serangan jantung cepat ditangani.
Bayangkan kalau ada zaman dulu itu orang misalkan serangan jantung, mungkin dia datang ke puskesmas dulu, karena nggak tahu. Text time nih. Ada pasien saya datang ke posyandu dulu, karena nggak tahu kan. Yang penting pokoknya datang kemanapun yang dia rasa, oh ini kayak petugas medis. Datang ke rumah sakit langsung ke tempat yang bisa melakukan kateterisasi jantung misalnya. Jadi fasilitas lengkap. Jadi bukan datang ke rumah sakit yang mungkin ya belum bisa juga. Nanti dia akan nunggu waktu rujukan lagi, lama lagi nanti, waktu lagi. Nah, sehingga kalau makin cepat dia datang, makin cepat dia tahu, wah ini kayaknya ini serangan jantung nih ya, maka itu akan sangat-sangat cepat bisa menolong orang. Oke, berarti ini kita balik lagi ngomongin soal yang namanya jangan sampai kita kehilangan golden period atau golden moment itu. Iya, gitu betul. Kan ini masalah jantung nih. Serius nih ya, harus cepat kan berarti kan? Iya. Nah dok, aku punya pertanyaan nih ya. Sebenarnya dengan harus kita melakukan cek troponin ini, tuh siapa aja? Apakah harus yang memang punya resiko tinggi? Atau punya gejala-gejala yang tadi agak samar-samar? Atau mungkin orang yang nggak kenapa-kenapa aja boleh cek juga? Ya udah jelas pastinya orang yang punya risiko tinggi dan memang punya gejala, apalagi udah mirip-mirip nih ya. Iya. Curiga nih, udah sesak napas, udah kalau nggak cepet capek, kok tiba-tiba mendadak kayak data ditekan, napasnya kurang plong, sakit ulu hati, tapi keringat jagung tiba-tiba basah banget. Wah ini nggak biasa nih gitu kan. Ya, waktu dia curiga dirinya kayak curiga nih serangan jantung. Jangan-jangan serangan jantung gitu. Ya, dia boleh sebenarnya cek ini. Ya, dia sebenarnya cek ini kan sebenarnya adalah alat deteksi cepat. Tentunya pasti kalau ke dokter nanti pasti dia akan langsung periksa kan. Dia kan cocok-cocokan semuanya. Oh ini secara pemeriksaan fisik, klinis, EKG cocok nggak semua. Jadi nggak lantas kita langsung dibilang, wah ini pasti gitu, cuman dengan cek ini aja. Jadi tenang aja. Cek ini kan, tapi ke dokter bilang, saya udah cek nih, kenapa gini, gimana coba. Jadi ada awareness aja sih sebenarnya. Iya, itu yang kita butuhin ya. Jadi harap dilihat bahwa memang bukan cuma satu-satunya ini aja gitu kan, yang menjadi bahan untuk orang, oh ya udah pakai cek ini positif, ya udah minum pengecek darah misalnya, yang nggak gitu juga ya. Jangan mendiagnosa dengan kesotoyan kalau anak-anak sekarang bilang gitu ya, dengan mitos-mitos cuman gara-gara googling gitu kan ya. Tapi ini bisa jadi adalah step yang untuk bisa kita deteksi lebih awal. Lebih awal, lebih cepat kan. Apalagi kalau misalkan dokter-dokter ada yang punya di tempat dia, atau mungkin di vaskes pertama, mungkin di puskesmas ada yang sedia misalnya, sehingga orang datang misalkan tiba-tiba, oh serangan jantung nih kan. Dia nggak panik, nggak apa segala macam. Coba sambil cek, sambil dia tahu, Bu ini kayaknya harus ke rumah sakit dulu, tapi ini coba cek. Jadi sampai ke rumah sakit juga udah ada hasilnya. Nggak udah tahu. Ya sebentar, daftar dulu nih gitu. Iya benar-benar. Jangan kan? sampai text time dan kita jadinya tahu nih what next gitu. Jangan kehilangan tadi momen-momen yang penting, karena itu balik lagi ya nih sahabat DRV, ini jantung ya. Jadi benar-benar harus kita jaga, harus kita aware sedini mungkin. Dr. Vito, thank you so much buat pembahasan yang begitu luar biasa untuk hari ini. Jadi kita setuju ya bahwa pembahasan kita ini bahwa serangan jantung atau penyakit jantung bisa menimpa siapa saja, dan juga deteksi dini bisa menyelamatkan nyawa. Gitu ya dok ya? Ya, deteksi cepat, jantung selamat. Lebih baik kita mencegah dan mendeteksi dari awal, ketimbang taunya terlambat dan terjadi komplikasi. Betul sekali. Dan juga dengan adanya tes troponin quick test ini juga ini bisa mendeteksi lebih cepat dan juga bisa mengambil tindakan yang lebih awal untuk mencegah komplikasi yang lebih parah. Sampai jumpa di episode DRV Channel selanjutnya. Tetap sehat dan jaga kesehatan jantung Anda.